Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang bahan tape, yaitu pengertian, klarifikasi, dan reproduksi jamur dan cara pembuatan tape beserta langkahnya. Tentang Revian nomor absen 15. Saya akan menjelaskan tentang jamur yang akan dipakai, yaitu dua jamur, jamur Rhizopus oreaceae dan Sacram suis cerevisiae. Yang pertama adalah jamur Rhizopus oreaceae, merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tape. Pada jamur Rhizopus oreaceae ini sangat aman untuk dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin atau menghasilkan asam laktat. Pada dasarnya jamur Rhizopus oreaceae ini memiliki kemampuan untuk mengurangi lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Saccharomyces cerevisiae merupakan jamur bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis yang dikenal dengan gamir. Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk pembuatan minuman yang beralkohol, tapai, dan pengembang adonan roti. Jamur ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida atau dalam kurung CO2 yang merupakan proses fermentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasril Ilham, kelas 10 IPS 1, absen 21. Di sini saya akan mengklasifikasikan jamur pada tape. Ayumi catat adalah kelompok jamur yang tidak bergerak. Jamur jenis ini memiliki banyak cabang-cabang yang membentuk tubuh jamur, namanya hifa. Zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bercekat atau aseptae pada kondisi normal atau vegetatif. Cendawan ini bersifat zoonositik atau selnya berinti banyak dan dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zigospora. Perkenalkan, nama saya Nida Avelia dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 23. Di sini saya akan membacakan materi tentang cara reproduksi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi vegetatif dan generatif. Cara perkembangbiakan vegetatif. Reproduksi vegetatif atau aseksual pada Saccharomyces cerevisiae adalah melalui kuncup atau tunas atau puding dengan memisahkan diri, dan seringkali tunas tersebut melekat pada induknya dan bertunas lagi sehingga membentuk koloni. Pada koloni optimal, kamir dapat membentuk lebih dari 20 tunas. Tunas-tunas tersebut semakin membesar dan akhirnya terlepas dari sel induknya. Kemudian tunas yang terlepas ini kemudian tumbuh menjadi individu baru. Cara perkembangbiakan generatif. Apabila keadaan lingkungan buruk, cara reproduksi Saccharomyces cerevisiae dilakukan cara seksual. Caranya melalui sel ragi yang haploid atau N kromosom bersatu dengan sel ragi haploid yang lain. Kemudian akan menghasilkan zigot yang diploid atau 2N kromosom. Zigot akan membesar sehingga akan membentuk askus yang terdapat spora dengan sebutan askospora. Kemudian bagian inti akan mengalami pembelahan meiosis yang menghasilkan 8 buah inti baru haploid, kemudian tumbuh menjadi 8 spora haploid atau spora askus yang akan tumbuh menjadi sel baru. Saya Jessica Karina Setiobudi, absen 14. Saya akan menjelaskan reproduksi salah satu bakteri yang ada pada tape, yaitu Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Secara aseksual yaitu dengan spora non-motil yang dihasilkan oleh sporanium, sedangkan secara seksual yaitu dengan fusi hifa positif dan hifa negatif yang membentuk progametangium. Progametangium akan membentuk gametangium. Gametangium yang telah terbentuk akan mengalami proses penyatuan plasma yang disebut plasmogami. Hasil peleburan plasma dinamakan zigot yang akan tumbuh menjadi zigospora. Zigospora yang telah tumbuh akan mengalami proses penyatuan inti yang disebut kariogami dan akhirnya berkembang menjadi sporangium berkecambah. Di dalam sporangium berkecambah, secara meiosis akan terbentuk spora positif dan spora negatif yang kemudian akan tumbuh menjadi hifa positif dan hifa negatif. Saya Jessica Fitrianov, absen 34, ingin mempresentasikan tentang langkah-langkah pembuatan tape menggunakan singkong. Langkah pertama adalah kupas dan cuci bersih singkong, kemudian memotong singkong sesuai selera. Setelah itu, kukus singkong hingga matang. Setelah matang, sisihkan singkong dan biarkan sampai dingin.
Jika sudah, masukkan ke wadah yang dilapisi dengan daun pisang, taburi ragi tape secukupnya, dan tutup rapat dengan daun pisang. Setelah itu tunggu proses fermentasi selama 2-3 hari dan tape siap dihidangkan. Berikut ini ialah langkah-langkah dalam pembuatan tape ketan. Ketan direndam hingga kurang lebih 4 jam, kemudian kukus ketan tersebut selama 30 menit. Setelah didinginkan, ketan dicampur rata dengan ragi. Tape dibungkus dengan menggunakan plastik atau daun pisang. Tunggu proses fermentasi selama 2 hingga 3 hari. Tape ketan siap dihidangkan.